Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembahasan materi Olimpiade. Nah, sebelum kita masuk ke materi barisan dan deret, kita akan bahas menghitung banyak suku suatu barisan yang tentunya memiliki pola tertentu. Misal yang paling simpel, kalau kita punya barisan itu ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10. Ya kan kita sudah tahu bahwa ini terdiri dari 10 suku. Atau kalau misal ini sampai 100, ya berarti ini banyaknya ada 100 suku. Atau kalau misal ini kita rubah menjadi huruf, misal huruf N, ya berarti ini banyaknya ada N suku. Dengan catatan dari awal itu ya merupakan bilangan asli yang berurutan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dari konsep seperti ini, tiap suku akan kita ubah sehingga suku pertama jadi kayak misalkan ini kan suku pertama itu 1, suku kedua itu 2, suku ketiga itu 3, suku keempat itu 4, berarti yang ini suku ke N adalah N. Nah, untuk suatu barisan, maka tiap suku kita munculkan sesuai dengan nomor urutnya. Kayak misal ini, suku pertama nilainya ada angka atau bilangan 1, suku kedua 2, suku ketiga ada bilangan 3-nya, suku keempat bilangan 4, suku ke N ada N-nya. Seperti itu. Contoh, misal kalau ini tidak dimulai dari angka 1. Misal barisannya itu adalah mulai dari 5. 5, 6, 7, 8 hingga seterusnya, misal sampai 82. Nah, kita munculkan ini masing-masing. Suku pertama ini kan adalah 5. Maka bisa kita tulis suku pertama itu adalah 6, atau kita ambil yang positifnya saja. 4 ditambah 1. Suku kedua yaitu 6 itu bisa kita rubah menjadi 4 ditambah 2. Suku ketiga 4 ditambah 3. Suku keempat 4 ditambah 4. Maka kita peroleh suku titik-titik yang kita tidak tahu itu adalah 4 ditambah titik-titik. Kan polanya seperti itu ya. Maka kita tinggal sesuaikan 4 tambah berapa yang hasilnya 82, yaitu 4 ditambah 78. Maka kita tahu ini adalah suku ke 78. Atau kalau misal ini kita lanjut sampai N, ya kan kita tidak tahu. Maka banyaknya suku adalah U titik-titik sama dengan 4 ditambah titik-titik. Supaya sesuai ini dengan ini, ya tinggal kita tulis ini tambah N tapi dikurang 4. Supaya 4 tambah N kurang 4 hasilnya tetap N. Maka di sini adalah suku ke N-4. Seperti itu. Secara sederhana. Coba kita ke contoh. Misal yang ditanya adalah berapa banyak bilangan bulat dari 17 hingga 82. Kalau kita tuliskan seperti ini ya, 17, 18, 19, dan seterusnya hingga 82. Nah, karena tidak mulai dari 1, kita munculkan itu angka 1. Kayak ini, 17 itu kan 16 tambah 1. Yang ini 16 tambah 2. Ini 16 ditambah 3. Dan seterusnya polanya sama, ini nanti 16 ditambah titik-titik. Ya tinggal kita kurang saja, 82 dikurang 16, yaitu 66. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang ini adalah suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, yang ini suku ke 66. Karena ini sudah sesuai. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 66, 66. Maka untuk soal kalau yang ini, berapa banyak bilangan bulat dari 17 hingga 82, jawabannya adalah 66. Meskipun sebenarnya ada cara lain. Cara lainnya ya, kalau misalkan kita pakai rumus 82 dikurang 17 ditambah 1. Itu juga sama nanti. Hasilnya adalah 66. Cuma kita pakai konsep yang ini tadi. Tiap suku itu kita munculkan nomor urut sukunya. Nah, berikutnya, misal ini bicara secara umum ya. Berapa banyak bilangan bulat dari A hingga B? Nah, suku pertama itu kan A. Suku kedua ya tinggal ditambah 1.
tambah lagi 1 jadi A plus 2, A plus 3, dan seterusnya hingga ujungnya adalah B. Nah, seperti contoh sebelumnya, suku pertama kita munculkan angka 1. Suku kedua kita munculkan angka 2, suku ketiga kita munculkan angka 3, dan seterusnya. Maka untuk yang suku pertama ini, supaya muncul 1 ya kita kurang 1 dulu, baru kemudian kita tambah 1. Yang berikutnya, ini ya kita sama tadi, polanya A kurang 1, kemudian kita tambah 2. Yang ini A kurang 1, kita tambah dengan 3. Yang ini A dikurang 1, kemudian ditambah 4. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, ini kan sudah sama ya. Suku pertama ada angka 1-nya, suku kedua angka 2, suku ketiga ada angka 3-nya, suku keempat ada angka 4-nya. Mengikuti pola ini, maka yang ujung ini, B ini, harus juga modelnya A ditambah 1 ditambah dengan titik-titik. Nah, supaya hasil dari penjumlahan ini hasilnya adalah B, maka kita munculkan dulu B. Nah, kan seperti itu. Oh, ini tadi salah ya, bukan A tambah 1. A kurang 1 di sini. Nah, kemudian kalau ini kita jumlahkan masih ada A, masih ada min 1 ya. Maka kita hilangkan A di sini ya berubah, atau kita jumlah dengan minus A supaya hilang. Terus min 1 ini kita tambah 1 supaya dia hilang. Nah, maka sesuai pola yang kita tandai di situ adalah B kurang A ditambah 1. Supaya mengikuti pola ini tadi. Sehingga yang ujung ini adalah suku ke, ya ini, B min A plus 1. Nah, ini kan sudah berurutan dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ujungnya adalah suku ke B kurang A tambah 1. Atau kalau ditanya berapa banyaknya bilangan bulat dari A hingga B, ya banyaknya adalah B dikurang A ditambah 1. Nah, seperti itu. Contoh berikutnya. Berapa banyak bilangan bulat antara 19 dan 63? Nah, kalau seperti ini redaksi kalimatnya kan kalau tadi itu dari 17 hingga 82. Berarti kita tulis 17 dengan 82-nya. Tapi kalau seperti ini antara 19 dengan 63, ini bilangan bulat. Ya, berarti mulai dari setelah 19 yaitu 20, terus kemudian 21, 22, 23, dan seterusnya hingga sebelum 63, yaitu 62. Nah, kita buat polanya, ingat. Suku pertama munculkan angka 1, ya berarti di sini 19 tambah 1, 19 tambah 2, 19 tambah 3, 19 tambah 4, dan seterusnya. Yang ini adalah 19 ditambah titik-titik. Nah, kita perlu cari ya, tinggal 62 dikurang dengan 19, atau hasilnya adalah 43. Nah, dari pola ini kita tahu ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku ke-43. Bisa kita tulis seperti ini. Ini U1, ini U2, U3, U4, dan seterusnya hingga U43. Jadi banyaknya bilangan bulat antara 19 dan 63 ada sebanyak 43. Contoh berikutnya, kalau misalkan kita bicara secara umum, antara A dengan B berarti bilangan pertama setelah A yaitu A tambah 1. Berikutnya A tambah 2, berikutnya A tambah 3. Dan seterusnya sampai sebelum B yaitu B min 1. Sama seperti tadi, ini kan sudah ada angkanya ya. Ini kan sudah ada polanya. Yang ini. Ini. Sudah ada A tambah 1, A tambah 2. Nah, ini kan sudah berurutan bilangan pertama, suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Berarti ini tinggal kita bentuk. Polanya adalah, ya ini kan A ditambah, A ditambah, A ditambahkan seperti itu. Berarti ini juga kita buat A ditambah. Ditambah apa? Ya kita munculkan ini dulu, B kurang 1. Nah, karena ini ada A, kita mau hilangkan kan hasilnya itu tidak ada A ya. Berarti kita hilangkan A. Nah, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku ke yang dalam kurung B kurang 1 kurang A, bisa saya tukar. B min A min 1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa banyaknya bilangan bulat antara A dengan B itu adalah B dikurang A dikurang 1. Kalau banyaknya bilangan dari A hingga B ya B kurang A tambah 1. Dimana ini dengan hasil yang kedua ini ya selisihnya adalah 2 kan. Kalau kita kurangkan, nah antara B
kurang A kurang 1 dengan B kurang A plus 1 itu kan selisihnya 2. Di mana 2 itu ya si A sama si B ini tadi. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Misal ada soal seperti ini. Bilangan berapakah yang terletak pada urutan ke-43? Atau yang ditanya, berapa nilainya U43 pada barisan ini? Ini kan barisannya menurun ya. Nah, kalau menurun, ya berarti polanya nanti itu adalah dikurang-kurang. Contoh ini kan 92. 92 kita ganti menjadi 93 dikurang 1. Kalau 91 itu 93 kurang 2. Kalau 90 berarti 93 kurang 3. 89 itu 93 kurang 4. Dan seterusnya mengikuti pola. Jadi bilangan yang pertama ini kan 1, 2, 3. Sudah ada polanya kan? Dimana ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Berarti bisa kita tuliskan rumusnya. Kalau misalkan di sini UN, maka di atas sini adalah 93 dikurang N. Jadi kalau yang ditanya adalah suku ke-43, maka nilainya adalah 93 dikurangi 43 sesuai dengan pola ini atau rumusnya. Atau nilainya suku ke-43 atau bilangan yang terletak pada urutan ke-43 itu adalah ya 50. Nah, seperti itu. Kita ke contoh berikutnya. Suatu barisan terdiri dari 87 bilangan asli. Ya, berarti ini mulai dari U1, U2 hingga yang paling besar itu adalah suku ke-87. Yang paling ujung kanan maksud saya. Jika bilangan yang terbesar adalah 192, berarti di sini 192. Berapakah bilangan yang terkecil? Nah, kita buat ini kan berurutan ya. Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar karena ini bilangan asli berurutan seperti itu. Kalau ditanya suku ke sebelum 87 kan berarti 86. Berarti di sini adalah 191. Sebelum 192 kan 191 dan seterusnya. Yang ditanya adalah bilangan terkecil berarti yang ini. Nah, seperti itu. Jadi kita buat supaya muncul ini angka 87 dengan 86 dari pola ini. Ya karena ini tadi polanya tambah-tambah 1 kalau kita baca dari kiri ke kanan. Berarti di sini kita menggunakan operasi tambah. Berarti kalau yang ini titik-titik ditambah 87. Yang ini titik-titik ditambah 86. Seperti itu. Ya tinggal kita kurang saja. 192 dikurang 87. Itu hasilnya adalah 105. Nah, 105 tambah 87, 192. Yang ini 105 ditambah 86, 191. Dan seterusnya berarti kalau ditanya misal di sini polanya adalah UN, maka polanya adalah 105 ditambah N. Nah, berarti bisa kita jawab U1 itu adalah ya 105 ditambah 1. Jadi jawabannya suku pertama atau bilangan yang terkecilnya adalah 106. Bisa dipahami? Contoh berikutnya, kalau suatu bilangan terdiri dari 87 bilangan asli berurutan, berarti ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya hingga suku ke-87. Bilangan yang terkecil adalah 192, berarti di sini 192, sini 193, sini 194, dan seterusnya. Berapakah bilangan yang terbesar? Berarti di sini yang ditanyakan. Kita buat supaya sesuai pola yang sebelumnya tadi. Kita munculkan angka 1 ya. 191 tambah 1, 191 tambah 2, 191 ditambah 3, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya ini suku ke N, ya rumusnya adalah 191 ditambah N. Bisa dipahami? Nah, berarti untuk suku ke-87 atau bilangan terbesarnya adalah ya 191 ditambah 87 atau hasilnya adalah 278. Nah, saya kira ini cukup mudah dipahami. Saya lanjut ke contoh berikutnya. Ini kalau misalkan dalam bentuk pola ya atau ada huruf-hurufnya. Berapa banyak suku pada barisan? Nah, sesuai tadi tiap suku
Ini kan suku pertama kalau kita tulis 1 per N ditambah 1. Sudah ada angka satunya. Suku kedua itu 1/n ditambah 2. Ini juga. Nah, kalau kita perhatikan ya sudah sesuai pola ya kan. Suku ketiga berarti 1/n ditambah 3. Nah, kalau misalkan untuk suku tertentu, kita misalkan selain huruf N ya, misalkan UK, maka rumusnya adalah 1/n ditambah K, mengikuti pola yang ada di atasnya. Nah, kalau yang ditanya adalah suku berapa yang nilainya itu adalah 1/3n, ya kita buat supaya sesuai dengan ini. Nah, 1/3n itu bisa kita tulis 1/n ditambah dengan 2n. Nah, mengikuti pola yang ini, ya berarti ini kita, nah tandai. Berarti jawabannya di sini adalah 2n ya. Nah, kalau ditanya ada berapa banyak suku, ya banyaknya suku ada sebanyak 2n. Ini kan sudah berurutan 1, 2, 3, 4, sampai ujungnya adalah 2n. Ya berarti banyaknya suku ada sebanyak 2n. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut bagaimana ke contoh berikutnya. Coba kita perhatikan. Ini kan yang berpola di bagian penyebutnya ya. Suku pertama itu adalah 3 per P. Suku kedua itu 3 per P ditambah 2. Suku ketiga itu 3 ditambah P, 3 per P ditambah 4. Suku keempat itu 3 per P ditambah 6 dan seterusnya. Yang ditanya suku berapa yang nilainya itu 3 per P ditambah 64. Nah, kalau kita perhatikan yang di penyebutnya itu kan tambah-tambah bilangan genap ya. Berarti ini ada kaitannya dengan kelipatan 2. Nah, kalau kelipatan 2 bisa ini saya tulis menjadi P ditambah 2 kali 2. 2 kali 1 ya. Yang ini 3 per P ditambah 2 dikali 2. Yang ini 3 per P ditambah 2 kali 3. Dan seterusnya. Nah, padahal ini itu adalah suku kedua ya. Kita munculkan. Berarti kita pakainya, nah kita rubah. Berarti ini kita pakai angka setelahnya. Nah, jadi ini 2, kita ganti menjadi 4 kurang 2. Atau bisa, ya bisa begitu. Ini 6 kurang 2. Yang ini 8 kurang 2. Berarti yang ini bisa kita tulis P ditambah 2 kurang 2. Nah, supaya kita lihat fokus ke sininya. 2, 4, 6, 8. Nah, bisa kita ganti menjadi, ini kan sama-sama polanya ya. Yaitu 3 per P ditambah, terus di sini dikurang 2. Nah, kan polanya seperti ini semua. Nah, ini kita copy. Ya kan? Ini sama. Ini juga polanya seperti ini. Ini juga. Nah, tinggal kita isi. Kita isi yang di sini. 2 yang ini adalah 2 kali 1. Ini 2 kali 2. Yang ini 2 kali 3. Yang ini 2 kali 4. Nah, ini kan sudah sesuai ya. Bilangan suku pertama. Yang ini. Di sininya angka 1. Suku kedua ini 2. Suku ketiga sini 3. Suku keempat sini adalah 4. Ikan seperti itu. Ya berarti kalau ini kita mau kerjakan ya tinggal kita tulis yang ini tadi 3 per P ditambah ini kan jadinya 66 dikurang 2. Nah 66-nya ini itu senilai 2 dikali 33. Nah sesuai pola ya karena ini adalah 33 maka di sininya juga 33. Sehingga banyaknya suku untuk barisan ini itu ada sebanyak 33. Nah, kalau ditanya apa rumus umumnya, apa rumus barisannya ini, atau misal kalau kita tulis UN itu adalah 3 per sesuai pola ini tadi. Yang pertama itu P ditambah 2 kali yang ini sesuai sukunya, atau kalau di sini N berarti 2 kali N terus kemudian dikurang 2. Nah, ini rumus umumnya. Saya rasa jelas. Kita lanjut ke soal atau contoh berikutnya. Nah,
Ini kalau ini tambah-tambah 3, tambah-tambah 3 berarti ini berkaitan dengan perkalian 3 ya. Kita hubungkan yang ini, suku pertama kan P, ini P tambah 3, ini P tambah 6, P ditambah 9, ujungnya nanti adalah P ditambah K. Karena ini berkaitan, kita perhatikan ini kelipatan 3 berarti perkalian 3 ya. Cuma ini kan startnya dari suku kedua. Maka kita taruh di suku pertama, yaitu 3 kurang 3. Yang ini 6 kurang 3. Yang ini 9 kurang 3. Yang ini 12 kurang 3. Ini P-nya kan tetap sama ya. Jadi 3 kurang 3 kan habis. 6 kurang 3 itu 3. Supaya apa? Supaya ada polanya, yaitu 3 yang di tengah ini bisa kita tulis menjadi 3 kali 1 kurang 3. Yang ini 3 kali 2 kurang 3. Ini 3 kali 3 kurang 3. Ini 12-nya 3 kali 4 kurang 3. Jadi sesuai. Ini suku pertama, ada polanya 3 kali 1, suku kedua 3 kali 2, suku ketiga 3 kali 3, suku keempat 3 kali 4. Berarti kalau misalkan kita mau tulis suku ke sesuai pola, ya anggaplah suku ke N, maka rumusnya adalah P ditambah 3 kali N dikurang 3. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan. Karena di sini adalah tambahnya K, berarti kita sesuaikan. Yaitu, ya ini tadi, P ditambah 3N. Ini kan harusnya kalau ini suku ke titik-titik, kita kan tidak tahu suku ke berapa ini. Ya, kita ikut. Kalau ini tadi polanya dikurang 3, berarti di sini juga P, di sininya kurang 3. Supaya cocok, ya berarti K-nya ku tambah 3 dulu. Nah, ya kan? Dari mana dapat angka 6? Ya ini ditambah 3. Ini tambah 3 dapat 9. Ini tambah 3 dapat 12. Maka yang K ini harus ditambah 3 dulu, baru kemudian dikurang 3. Maka yang ini itu nanti sama dengan 3 kali sesuatu. Ya kan seperti itu. Dikalinya ya P, 3 dikali, ya K tambah 3, saya bagi 3. Ya kan? Kalau K tambah 3 dibagi 3, dikali 3, ini kan tercoret. Ini kan tercoret ya. Jadi ini kurang 3-nya tetap. Nah, mengikuti pola ini, maka kita tahu bahwa yang paling belakang ini adalah suku ke K ditambah 3 per 3. Atau berapa banyaknya suku? Ya, K ditambah 3 per 3. Nah, seperti itu. Kalau misalkan masih belum dipahami, ya silahkan diulang mulai dari awal pembahasan tadi untuk soal nomor ini. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, misal kalau kita perhatikan ini suku pertama, yang ini itu suku kedua, yang ini itu suku ketiga, ini suku keempat, ini suku ke, nah kita mau cari tahu suku ke N lah misalkan. Ini kan semakin ke kanan itu kan berkurang ya. Berarti polanya ya kita pakai kurang-kurang. Misal suku pertama itu adalah P ditambah K. Kita munculkan kurang, yaitu ya kita tambah 1 dikurang 1 supaya muncul ini. Suku kedua yaitu P ditambah K kurang 1, kita ubah menjadi ditambah 1 dikurang 2 supaya ini hasilnya adalah min 1. Jelas? Suku ketiga ya berarti P ditambah K tambah 1 dikurang 3. Nah, kalau ini kita sederhanakan ya sama dengan ini. U4 ya P tambah K ditambah 1 dikurang 4. Nah, kita sudah dapat polanya, yaitu UN sama dengan, ini kan berulang sama terus. P ditambah K ditambah 1 dikurang ya sesuai pola tadi. Ini 1 1, 2 2, 3 3, 4 4. Berarti kalau di sini N, maka di sini juga dikurang dengan N. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah U berapa yang nilainya adalah P ditambah M. Kita harus buat ini supaya sesuai pola ini. Berarti kita tuliskan adalah U titik-titik ini P ditambah K tambah 1. Sesuai pola ini tadi. Ya kan? Nah, supaya ini hasilnya sama dengan ini, maka ini kan P-nya sudah ada. K-nya harus hilang, berarti saya kurang dengan K.
Satunya hilang, berarti Q kurang 1. P ditambah K tambah 1 dikurang K itu kan nanti tercoret. Kalau misalkan kita kerja ya begitu. Terus kemudian kita tambah dengan M supaya muncul ini, positif M. Jadi kita tambah M. Ya tinggal kita sederhanakan sesuai dengan pola ini. Yaitu yang ini P ditambah K tambah 1 tetap dikurang dengan sesuatu. Kan harusnya begini polanya. Nah, dikurang sesuatunya ya bayangkan kalau min K, min 1, dan plus M itu kita bagi dengan min 1. Atau berubah tanda, ini jadi pos 1, ini plus K, ini jadi plus 1, ini jadi minus M. Bayangkan kalau ini kita kalikan ya sama hasilnya kan. Sehingga ini sudah sesuai pola bahwa ini adalah suku ke yang ini. K plus 1 min M yang di sini ya kan. Kalau kita tulis berarti ini adalah suku ke K plus 1 min M. Nah, seperti itu. Sama kan? Atau kalau ditanya berapa banyaknya suku, ya banyaknya suku ada sebanyak K plus 1 min M. Atau bisa juga ditulis K min M plus 1. Dan seterusnya. Intinya tiap suku itu kita munculkan sesuai angka sesuai dengan nomor sukunya atau suku kesekiannya. Ya, masih ada contoh. Nah, ini kalau kita belum tahu polanya ya. 2, 5, 10, 17, 6, 26 dan seterusnya. Sebenarnya ini ada banyak cara untuk menentukan. Misal contoh kayak misalkan kita mau pakai barisan aritmatika, ini kan tambah 3, ini tambah 5, ini tambah 7 dan seterusnya. Karena ini masih berbeda, kita lanjut lagi. Ini tambah 2, tambah 2. Nah, berarti ini sudah ada polanya. Berarti ini nanti di sini tambah 2, di sini tambah 9, berarti di sini 17 tambah 9 26 dan seterusnya. Berarti ini nanti bisa menggunakan barisan aritmatika tingkat 2 karena ini kan 2 kali turun. Nah, tapi untuk video kali ini kita bahas sesuai dengan pola yang tadi. Kita munculkan sesuai dengan nomor sukunya. Ini kan suku pertama, berarti ini 1. Suku kedua ada angka 2-nya ya. Kalau bisa seperti itu, ini ada angka 3-nya, ini ada angka 4-nya. Nah, cuma kalau kita berpikir ke tambah 1, tambah 2, tambah 3, nanti tidak berpola ya. Kayak ini 1 tambah 1, yang ini 3 tambah 2, yang ini 7 tambah 3, ini 13. 1, 3, 7, nah itu kan belum sama ya. Berarti, nah, kan tadi kita tahu ini bahwa barisan tingkat 2 ya. Nah, berarti ada kaitannya dengan bilangan kuadrat. Nah, coba kalau ini kita kuadratkan, nanti ada hubungannya ya. Kalau ini kita kuadratkan, nah itu ada kaitannya nanti. Nah, coba. 1 kuadrat itu kan 1 ya. 2 kuadrat itu 4. 3 kuadrat 9. 4 kuadrat itu 16. Nah, ini kan berkaitan ya. Yaitu dengan cara ini ditambah 1. Kalau ini ditambah 1, sama hasilnya. Atau ini jadi tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Nah, ini kan tambah 1. Nah, jadi yang sebelumnya ini tadi 2 itu kita rubah menjadi 1 tambah 1. Ini 4 tambah 1. Ini 9 tambah 1. 17 tambah 1. Berarti yang di belakang ini kita rubah menjadi 625 ditambah 1. Atau ini 25 kuadrat ditambah 1. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan sudah ada polanya ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 25 kuadrat. Ya, kalau ditanya berapa banyaknya suku, ya tinggal kita lihat ini. Ini adalah suku ke-25 atau banyaknya suku adalah 25. Ya, semoga bisa dipahami bahwa tidak selamanya angka 1, 2, 3 itu adalah hasil penjumlahannya atau hasil penjumlahannya atau pengurangannya. Bisa saja juga dia polanya seperti ini. Tambahnya itu tetap tambah 1, tambah 1, tambah 1. Yang angka 1, 2, 3-nya itu dikuadratkan. Nah, ini contoh yang terakhir lah. Kalau misalkan ini berkaitan dengan soal tadi yang kuadrat-kuadrat ya kan. Kayak ini kuadrat. Nah, nanti ini bisa kita buatkan kuadrat ini juga. Tapi sebelum kita bahas ini ya kita harus ingat dulu yaitu bentuk kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Nah, kalau kita misalkan punya X ditambah Y kuadrat, itu kan hasilnya ya X kuadrat terus 2 kali X kali Y.
yang ketiga Y kuadrat. Nah, kalau misalkan kita ganti menjadi angka, X ditambah 1 kuadrat, hasilnya apa? X kuadrat ditambah 2 kali 1 kali X, atau 2X ditambah 1 kuadrat. Kalau misalkan X ditambah 2 kuadrat, ya X kuadrat ditambah 2 kali ini, 4X ditambah 2 kuadrat, 4. Atau kalau kita menghitung pola X ditambah M, ya sesuai ini tadi. Atau ini ya, X ditambah Y, maka yang di tengahnya itu adalah 2 dikali, ini saya tukar dulu posisinya menjadi 2Y dikali X. Nah, 2Y dikali X. Jadi kalau di sininya itu adalah Y, berarti di sini yang di tengah itu 2Y, yang di sini adalah Y kuadrat, ya kan? 1 di sini 2 kali 1, 1 kuadrat. Ini 2, yang ini 2 kali 2, ini 2 kuadrat, dan seterusnya. Jadi kalau ada bentuk, misal kita punya X kuadrat ditambah, misal di sini apa ya? Misal 8X. Maka ini tambah titik-titiknya supaya berubah jadi kuadrat sempurna, ya perhatikan pola ini. Ini itu senilai 2 kali sesuatu, yaitu 2 kali 4. Makanya di sini adalah ya X ditambah 4. Di mana 4 itu didapat dari 8/2. Nah, supaya sesuai, di sini yang kita lengkapinya ya 8/2 atau 4 tadi kita kuadratkan atau ditambah dengan 16. Bisa dipahami? Nah, kita kembali ke soal. Suku pertama itu B kuadrat tambah 1. Ini sudah sesuai. Suku kedua itu B kuadrat ditambah 2B ditambah 2 ya. Nah, padahal sesuai pola ini, kita harus munculkan ini tambah 1 ya. Nah, atau ini kita kurang 1 yang dari 2-nya. Ini tambah 1, tambah 1. Atau ini berubah menjadi B tambah 1 kuadrat ditambah 1. Ya kan? Suku ketiga itu B kuadrat ditambah 4B ditambah 5. Sesuai pola, ya berarti ini kita ubah menjadi B kuadrat itu ditambah 4 tambah 1. Jadi 5-nya kita pecah menjadi 4 tambah 1. Supaya yang ini itu bisa berubah menjadi kuadrat sempurna. Yakni B ditambah 2 kuadrat ditambah 1. Suku keempat, B kuadrat ditambah 6B. Nah, mengikuti pola tadi, yaitu kita bagi 2 ini, yaitu 3 dikuadratkan. Berarti di sini harus ditambah 9. Karena di sini 10, ya sesuai pola, ya kan? Berarti di sini adalah B ditambah 3 kuadrat tambah 1. Nah, tapi kita kan maunya tadi suku kedua itu harus ada angka 2-nya ya. Padahal di sini angka 1. Ini suku ketiga, di sini angka 2. Berarti tinggal kita sesuaikan saja. Ya, ini kita ubah ini menjadi B tambah 1 dikurang ya jadinya. Atau bisa kita tulis min 1 tambah 2. Atau bisa juga kita tulis ya 2 kurang 1 lah. Ditambah 2 kurang 1 kuadrat plus 1. Yang ini B ditambah 3 kurang 1 kuadrat plus 1. Yang ini kan angka 3. 3 itu 4 kurang 1 kuadrat tambah 1. Nah, berarti yang di atas ini adalah B tambah 1 kurang 1 kuadrat tambah 1. Supaya sesuai polanya. Suku pertama ini angka 1. Suku kedua angka 2. Suku ketiga angka 3. Suku keempat angka keempat. Sehingga kalau kita tuliskan rumus umumnya UN, ya berarti tulisan polanya adalah B ditambah N kurang 1 kuadrat ditambah 1. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan yang ujung kanan ini. Yang B kuadrat tambah 2AB tambah A kuadrat sesuai pola yang ini. Kan kalau kalau kita rubah ini suku, kita kan tidak tahu suku keberapa itu ya. B kuadrat ditambah 2AB ditambah A kuadrat tambah 1 ini sesuai pola ya ini tadi. Langsung berubah jadi kuadrat sempurna. Kuadrat sempurnanya ya B ditambah A kuadrat ditambah 1. Nah, tapi kita harus munculkan pola min 1 di sini tadi. Ini kan ada semua min 1-nya. Maka kita rubah yang dalam kurung ini menjadi B plus A plus 1 min 1 kuadrat tambah 1 U titik titik. Ya, sesuai pola berarti yang di tengah yang ini adalah sukunya. Ya kan? Yang ini tadi N, di sini adalah N. Kan seperti itu. Berarti kita tahu bahwa
ini adalah merupakan suku ke A tambah 1. Kalau ditanya ada berapa banyaknya suku, ya banyaknya suku ya ini tadi A ditambah 1. Nah, demikian tadi beberapa contoh dalam menentukan banyaknya suku. Meskipun juga di penjelasan saya sebagian ada yang seperti ini, menentukan polanya atau menentukan rumus tiap sukunya. Seperti itu. Semoga di video kali ini bisa dipahami. Jika ada kurang paham, silahkan bertanya. Atau bisa juga nonton dulu diulang beberapa kali video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.